Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama itu, apa sih hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah suatu hak yang melekat pada manusia yang tidak bisa direnggut atau diubah karena hak itu telah ada dan diberi anugerah sejak kita lahir sampai nanti mati. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang macam-macam hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia itu ada 6. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu suatu hak yang mencakup kehidupan pribadi. Yang kedua itu hak asasi politik, yaitu suatu hak yang berhubungan dengan politik. Yang ketiga itu ada hak asasi hukum, yaitu hak asasi yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah. Yang keempat itu hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi adalah suatu hak yang berhubungan dengan perekonomian. Yang kelima adalah hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan adalah suatu hak yang diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Yang terakhir adalah hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya adalah suatu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Habis itu saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya hak asasi manusia. Latar belakang terjadi hak asasi manusia itu ada 2. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah yang meliputi ego yang tinggi dan rendahnya kepentingan hak asasi manusia. Mereka bisa menghalalkan segala hal hanya untuk memenuhi egonya saja. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasannya aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, serta kesenjangan sosial. Nah, yang berikutnya itu saya akan mencontohkan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang anak buah kapal warga Indonesia yang bekerja dengan kapal Cina. Jadi mereka ini bekerja tidak mencakup normalnya yang harus dimiliki manusia, normalnya hak yang dimiliki manusia. Jadi mereka bekerja selama 20 jam, istirahat hanya 3-4 jam. Mereka tidak diberi makan sampai saking laparnya mereka memakan umpan ikan. Terus mereka tidak diberikan gaji selayaknya nominal manusia yang bekerja. Nah, analisis yang saya lakukan dari kejadian ini adalah banyak sekali anak buah kapal yang merasakan kejadian seperti ini. Gak cuman anak buah kapal Cina saja, banyak anak buah kapal lain dari negara lain yang tidak diperlakukan secara adil dan baik. Tapi pemerintah tidak melihat kejadian ini. Bahkan banyak sekali warga negara Indonesia yang bekerja bunuh diri, mati kelaparan, dan sebagainya. Jadi saya berharap semoga pemerintah lebih melihat kejadian ini dan lebih peduli dengan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.